اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فريسقه وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk meneruskan pembahasan kita buku yang berbicara tentang hikmah al-isyraq, buku atau karya daripada Syuhrawardi, tapi melalui ulasan dari seorang guru besar yang berasal dari Iran dan tinggal di Amerika sebagai guru besar filsafat timur, yaitu Hossein Ziai. Mari kita masuk ke screen. Pembahasan kita selanjutnya ini sampai tanggal 24 Januari 26. Kita ringkaskan sedikit dari sini karena panjang ini ke atas, kita baca dari sini saja. Meskipun mengandung kebijaksanaan dalam pengertiannya yang kaku, pada dasarnya ia adalah sebuah filsafat yang bertujuan mengkaji dan menelaah segala sesuatu. Berikut juga respon-respon yang ditimbulkannya pada diri manusia serta berusaha mengekspresikan secara runtut dan sistematis hasil-hasil dari kajian dan telahnya. Berusaha mengekspresikan secara runtut dan sistematis hasil-hasil kajiannya. Itulah yang dilakukan oleh Syuhrawardi. Jadi ini tentang pemikiran Syuhrawardi. Sekarang kita masuk pada paragraf baru. Kajian dan telaah atas asal-usul dan perkembangan filsafat keagamaan dan mistis dalam Islam, dan juga logika dan epistemologi non-Aristotelian tidak termasuk dalam dan berada di luar lingkup bahasan kali ini. Jadi kita sampaikan bahwa yang terkait dengan karya ini sebetulnya ada seperti misalnya perkembangan filsafat keagamaan, perkembangan mistis dalam Islam, mistikisme, kemudian juga logika, epistemologi non-Aristotelian. Ingat, epistemologi Aristotelian itu sudah sangat terkenal, sampai disebut dengan dalam bahasa Arab mantik al-Aristi. Mantik al-Aristi itu artinya logika Aristoteles. Jadi ada juga logika non-Aristotelian, bukan Aristoteles. Jadi tidak masuk dalam lingkup bahasan karya ini. Karena ini persempit hanya untuk membicarakan karyanya Syuhrawardi. Akan tetapi, karya filsuf abad ke-12 Masehi, namanya Hibatullah Abu Al-Barakat Al-Baghdadi, ini filosof juga. Jadi kalau kita lihat banyak sekali filosof pada saat itu. Cuma memang yang mencuat namanya ke permukaan ya yang kita kenal seperti Ibnu Sina. Tapi sebetulnya banyak, contohnya ini. Hibatullah Abu Al-Barakat Al-Baghdadi ini kan jarang kita kenal ya. Kita kenal Al-Baghdadi tapi yang itu yang dibikin ISIS di Irak ya. Kan Al-Baghdadi itu ya. Al-Baghdadi itu artinya orang Baghdad. Jadi dia adalah orang Baghdad. Jadi Hibatullah Abu Al-Barakat, orang Baghdad, Al-Baghdadi. Yang berjudul Al-Mu'tabar. Jadi karyanya Al-Mu'tabar ini adalah filsafat juga. Sebuah ensiklopedia filsafat anti-Aristotelian yang penting. Jadi ini adalah ensiklopedia. Kalau ensiklopedia itu artinya mengandung ajaran-ajaran filsafat, bukan dari dia saja, bukan dari dia, dari Al-Barakat ini, bukan dari Al-Barakat Al-Baghdadi, tetapi semua filsafat yang anti terhadap Aristoteles. Ya, itu dikumpulkan. Makanya disebut dengan ensiklopedia. Jadi ensiklopedia filsafat anti-Aristotelian yang penting. Akan dikaji dan ditelaah. Mengingat dampak atau pengaruh, khususnya pada Syuhrawardi, dalam rekonstruksi filsafat iluminasinya. Ya. Jadi punya pengaruh pada Syuhrawardi dalam rekonstruksi filsafat iluminasinya. Makanya kita ketahui dari awal bahwa di antara yang perlu kita ketahui dari Syuhrawardi adalah logika iluminasinya. Jadi karya iluminasinya itu punya logikanya sendiri.
Logika itu adalah tidak tertaut dengan logika atau mantik yang diajarkan oleh Aristoteles. Makanya harus diketahui tentang apa namanya, tentang logika yang tidak Aristotelian seperti dikatakan tadi atas. Logika yang non Aristotelian. Logika yang tidak bersumber dari Aristoteles. Jadi jemaah sekalian, kita ulangi kembali bahwa filosof terbesar, kan banyak filosof yang sebut di zaman Yunani kuno. Tapi yang terkenal sampai kita dan terkait dengan pembahasan kita adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Tentu banyak lagi yang lain. Banyak, tetapi yang paling sering disebut adalah Plato misalnya. Plato diambil dari Socrates. Baru setelah itu kemudian muncul Aristoteles. Filosof sebelum itu masih banyak lagi di zaman Yunani kuno. Seperti misalnya Thales, Anaximandros, Anaximenes, Demokritus, dan sebagainya. Pitagoras, walaupun dia banyak dikenal di matematika, dia filosof yang Pitagoras. Jadi kemajuan dimanapun selalu dengan pengetahuan. Tidak ada kemajuan tanpa pengetahuan. Kita lihat bahwa banyak saudara-saudara kita masih disebut dengan apa namanya, disebut dengan masyarakat tradisional adat, ya biasa tinggal di hutan-hutan. Ya, dari satu pihak memang kelihatan damai dengan hutannya, tetapi tidak bisa membawakan peradaban kepada seluruh manusia. Jadi dia hidup dengan alam saja. Jadi dengan demikian tentu yang diinginkan oleh manusia sebetulnya adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Yaitu terjadi pada setiap peradaban selalu yang intinya tulang punggungnya, backbone-nya itu adalah para ilmuwan. Jadi kalau umat Islam ingin kembali bangkit, ingin masuk dalam abad pencerahan, ya tidak harus memperkuat kembali filsafat, sains, dan teknologi. Kalau tidak, ya tetap aja seperti sekarang. Kalau Bapak Ibu ikuti perkembangan Timur Tengah, itu memprihatinkan sekali. Negara-negara mayoritas Islam di sekitar Timur Tengah itu ya seperti kerbau dicocok hidung oleh Amerika. Yang berani melawan cuma satu negara, Iran doang. Jadi cuma Iran. Ya, mungkin kita mengatakan karena dia Syiah, enggak juga. Karena Irak juga 70% Syiah, tetapi di sana juga ada pangkalan Amerika dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa juga. Sampingnya Iran juga ada Azerbaijan. Azerbaijan juga mayoritas mutlak Syiah juga, tapi ya di sana ada pangkalan Israel. Ya, apa sebabnya? Karena ini pengetahuan. Ya, walaupun dia Syiah, kalau tidak berpengetahuan ya gampang juga ditekan. Oh, kalau bahasa kasarnya dikadali. Karena kita sudah lihat di Timur Tengah, ya, Azerbaijan itu adalah Syiah. Kemudian Irak juga, tetapi di Irak itu pangkalan Amerika. Ingat, Jenderal Sulaiman itu dibunuh dari pangkalan Amerika di Irak. Jadi drone itu diluncurkan dari pangkalan Amerika di Irak untuk menyerang Jenderal Sulaiman ketika mendarat di Bandara Baghdad. Ya, itu keluar dari bandara langsung disikat kan, itu hari kita lihat. Nah, jadi kita lihat seperti itu. Ya, jadi satu-satunya negara yang memiliki kemampuan untuk bertahan, pasang badan, membela Palestina ini adalah Iran. Yang lain-lain sudah bertekuk lutut. Turki aja yang begitu dianggap dilulukan juga bagian daripada mereka. Jadi tidak ada lagi kecuali Iran. Dan apa sebabnya? Ya, jawabannya cuma satu. Cuma Iranlah yang paling kuat, yang paling hebat dalam dunia filsafat dan pengetahuan. Apalagi filsafatnya adalah berkaitan juga misalnya dengan filsafat Illuminati, filsafat wujud, dan sebagainya. Nah, jadi inilah Mas Keso. Jadi kalau kita mau, ya tidak bisa tidak, kita harus ke sana. Kalau si yang kita kembangkan juga sianya yang si ritual-ritual saja, ya Amerika tidak takut. Amerika itu paling tidak takut kepada orang yang berdoa. Orang tidak takut kepada orang yang baca wiridan. Di mana takutnya Amerika? Ya lihat aja kenapa Amerika takut kepada Iran? Karena Iran membangun senjatanya, membangun instalasi nuklir. Iran membangun apa yang disebut dengan perkembangan rudal balistik. Itu kan pengetahuan. Kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti sekarang, kenapa Amerika ingin menyerang Iran? Yaitu karena ingin menghentikan dari tiga hal.
menghentikan dari tiga hal. Pertama itu kan anunya ancamannya Donald Trump dan tawarannya. Kalau Iran tidak mau habis serang, ya dia harus bernegosiasi dan menghentikan tiga hal. Pertama, menghentikan sama sekali menghentikan sama sekali pengayaan uraniumnya, instalasi nuklirnya, harus semuanya, tidak boleh tidak ada lagi. Itu kata Donald Trump. Yang kedua harus menghentikan menghentikan rudal balistiknya, program rudal balistiknya. Yang ketiga adalah IRGC. Nah itu, ketiga tuh permintaannya Amerika. Kalau kalau Amerika, kalau kata Amerika, Donald Trump, kalau Iran tidak mau diserang, ya itu. Tidak ada kata-kata kami tidak akan menyerang kamu kalau berhenti membaca 2 Kumail. Nggak ada. Kami tidak akan menyerang kamu kalau kamu berhenti membaca doa-doa. Nggak ada. Kami tidak akan menyerang kamu kalau kamu berhenti menerima ziarah-ziarah. Nggak ada. Yang ditakuti Amerika itu adalah ilmu pengetahuan, dalam hal ini puncak pengetahuan sekarang adalah teknologi nuklir. Karena teknologi nuklir itu adalah pertemuan, konvergensi dari seluruh ilmu pengetahuan, baik yang eksakta ataupun yang sosial. Begitu juga dengan rudal balistik. Rudal balistik itu adalah dikembangkan dengan kemampuan luar biasa dalam dunia fisika dan matematika. Karena itu kan adalah presisi dengan kecepatan yang luar biasa. Berbicara tentang kecepatan itu bicara tentang fisika. Berbicara tentang presisi, berbicara tentang matematika. Gitu. Nah, jadi ini kita sampaikan Mas Kaiser bahagia, supaya kita katakan kalau di Indonesia maju ya, seperti kita sekarang di Indonesia. Kalau dengarkan belakangan ini, tiba-tiba Indonesia bergabung dengan Board Office, ya, Dewan Keamanan itu kan tertawakan banyak banyak pihak. Tertawa banyak pihak. Kenapa? Karena kok mayoritas Islam paling besar di dunia. Yang kedua adalah Pancasilanya. Undang-Undang Dasar 45-nya menolak penjajahan. Tapi kok masuk? Ya. Dan Prabowo jelas-jelas secara eksplisit mengatakan mengakui Israel. Ya, luar biasa kan. Bahkan melindunginya. Lihat aja berita-berita sekarang. Nah, jadi Jimas Kaiser bahagia, itulah yang terjadi. Kenapa kira-kira begini ya? Apa ya, kita gampang-gampang dikadali. Kita gampang-gampang dikadali. Jadi inilah Mas Kaiser bahagia. Jadi ini yang terjadi sekarang. Jadi kalau misalnya kemarin kita disuruh kemarin ya, ini tidak apa-apa kita bicara politik harus sudah berlalu. Kita hanya berbicara masa lalu bukan sekarang. Waktu dulu kenapa orang memilih Prabowo daripada Ganjar? Karena berpikir kan Prabowo lebih Islami, ya, didukung oleh kelompok-kelompok Islam tertentu. Kalau Ganjar dianggap sebagai kejawen lah kayak gitu-gitu. Apa yang terjadi sekarang ya kita lihat. Nah, karena kita tidak bisa baca bahwa sebetulnya dari sisi ideologi Islam itu lebih dekat kepada PDI Perjuangan sebetulnya. Karena PDI Perjuangan itu kan adalah nasionalismenya kuat dan itu benar-benar berpegang teguh kepada Pancasila. Lihatlah yang menolak dulu Israel datang ke Indonesia. Kan adalah gubernurnya Bali. Itu bukan Islam. Kenapa dia menolak? Hanya berpegang teguh kepada Undang-Undang 45 bahwa tidak boleh ada penjajahan di muka bumi. Ya, pokoknya itu pakai nasionalisme. Walaupun berbeda, tapi kan kita harus mencari orang yang sependapat dengan kita. Seperti kita dukung misalnya negara-negara kiri di Amerika Latin. Karena mereka bisa anti Israel. Honduras misalnya. Honduras negara yang paling pertama mengusir kedutaan besar Israel di Amerika Latin atau bahkan di dunia adalah Honduras. Walaupun sekarang dibayar mahal, Honduras jadi kacau juga. Begitu juga dengan Venezuela. Seperti itulah. Nah, tapi itu tadi kita seakan-akan enggak, lebih baik kita dekat Amerika, penting Islam. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi kita diciptakan Islam versi Amerika. Padahal ini kejahatan Donald Trump, kejahatan Amerika luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Seperti yang dikatakan dikatakan oleh Moko ini benar-benar setan besar kalau kita lihat. Tapi mohon maaf umat Islam. Dan saat kita berbicara ini adalah sekarang di Amerika telah terjadi perundingan antara Israel dengan Arab Saudi dengan Amerika dengan Donald Trump. Ya. Dan semua orang sudah tahu sekarang bahwa ternyata pangkalan-pangkalan besar Amerika di Timur Tengah itu ada di negara-negara Muslim semuanya. Ada di Saudi, ada di Yordania, ada di Qatar, ada di mana-mana. Ada di Bahrain, ada di Kuwait, ada di UAE, semua ada. Tapi sekarang umat Islam ini kita dipencerama
disuruh mendukung orang seperti Saudi. Artinya apa? Kita mendukung Amerika juga. Karena jika A sama dengan B bisa mana C, ya sama dengan C, A sama dengan C. Ini kan sederhana penalarannya. Sederhana sekali penalarannya. Makanya banyak orang Islam yang tidak suka kalau belajar logika karena menyingkapkan kebobrokan banyak pihak. Kalau kita katakan A sama dengan B, B sama dengan C, kan berarti artinya apa? A sama dengan C, kan begitu. Ya. A sama dengan C. Nah, jadilah jemaah sekalian berbahagia. Ya. Jadi, eh, kayak misalnya A Saudi, kan begitu. Ya. Kemudian, kita lah misalnya, kan Saudi ya kita ya. Kita misalnya Islam di Indonesia. Ya. Islam Indonesia. Terus di sini adalah Saudi. Di Saudi juga ternyata adalah pendukung Amerika karena dia menampung angkatan bersenjatanya. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Ya berarti kan Islam Indonesia sama dengan Amerika juga. Oh, gitu. Tidak ada bedanya. Nah, jadi jemaah sekalian bahagia, jadi inilah yang kita saksikan di sini. Oleh sebab itulah penting sekali belajar. Ini yang paling penting. Ya. Kalau cuma dikembangkan doa-doa ya nggak akan takut Amerika. Nggak akan pernah takut. Karena Amerika tidak pernah bisa diusir dengan doa. Ya. Amerika tidak akan pernah diusir dengan hanya dengan wiridan-wiridan. Amerika hanya bisa diusir dengan kemajuan teknologi seperti yang dilakukan Iran. Baik Al-Baghdadi, ini belum selesai ya, kita ke sana dulu ya, terlalu jauh ya. Jadi kita sebutkan dulu, akan tetapi karya filsuf abad ke-21 Masehi, yaitu Hibatullah Abu Bakar Abu Al-Barakat Al-Baghdadi, yang berjudul Al-Mu'tabar. Jadi ini Al-Mu'tabar adalah judul bukunya. Jadi ini adalah judul bukunya. Judul bukunya Hibatullah Al-Barakat Al-Baghdadi. Hibatullah Abu Al-Barakat Al-Baghdadi yang berjudul Al-Mu'tabar. Sebuah ensiklopedi filsafat anti-Aristotelian yang penting. Jadi, ensiklopedi filsafat anti-Aristotelian yang penting. Akan dikaji dan ditelaah. Akan dikaji dan ditelaah, mengingat dampak atau pengaruh. Jadi artinya ini nanti akan dikaji juga oleh penulis buku ini. Ya. Akan dikaji dan ditelaah, mengingat dampak atau pengaruh. Khususnya pada Suhrawardi. Jadi pengaruhnya pada Suhrawardi itu sangat besar, terutama dalam rekonstruksi filsafat iluminasinya, terutama di dalam membangun filsafat iluminasinya. Ini kita sudah lihat dulu, ya ini apa namanya, footnote 1 kita lihat sini. Ini dia. Lihat bab 1, sub 2.5 dan seterusnya. Jadi kita lihat bab 1 di buku ini maksudnya. Nanti kita lihat sini bab 1, nanti akan dibahas lebih jelas ya. Baik Al-Baghdadi maupun Suhrawardi sama-sama menegaskan bahwa metodologi konstruktivisme mereka dibangun di atas intuisi primer dari suatu subjek yang mengetahui, yang menangkap langsung seluruh eksistensi, ruang dan waktu secara keseluruhan sebagai objek tampak yang terbentuk dengan sendirinya secara inheren dan bisa diketahui. Membatasi ihwal apa yang disebut sebagai ada dan apa yang disebut sebagai pengetahuan itu. Jadi ingat apa yang disebut sebagai ada. Ya, kan ini nanti apa namanya? Mulasada penekanannya pada ini ada. Kemudian pengetahuan, epistemologi. Jadi artinya di sini kesamaan Baghdadi, Abu Al-Barakat Al-Baghdadi dengan Suhrawardi karena sama-sama menegaskan metodologi konstruktivisme. Ya, yang itu mereka bangun di atas intuisi primer. Ingat kata-kata intuisi primer itu artinya bahwa di sini pentingnya zikir. Jadi zikir itu bukan hanya sekedar zikir, tapi untuk mengasah kita punya jiwa demi munculnya namanya
konstruktivisme, ataukah munculnya disebut dengan filsafat ada dan pengetahuan. Jadi kalau cuma berhenti hanya sekedar zikir, ya enggak. Zikir wirid itu ada tujuannya, yaitu intuisi primer. Karena ini pentingnya di sini nih. Intuisi itu kan butuhkan namanya tazkiyatun nafs. Jadi intuisi itu, terutama intuisi primer, itu namanya tazkiyatun nafs. Intuisi primer. Sama misalnya berziarah. Berziarah itu bagus kalau tujuan berziarah tercapai. Tapi kalau tujuan berziarah tidak tercapai, maka itu hanyalah merupakan tourism. Sama dengan kita berkunjung ke tempat-tempat lain. Lalu apa tujuannya berziarah dalam pandangan Islam? Ingat, yang diziarah itu adalah kuburan-kuburan ataukah haram-haram manusia suci. Untuk apa sebetulnya? Untuk menyerap dari mereka keberanian mereka melawan, menegakkan kebenaran pada zamannya. Ya, seperti itu. Kita misalnya mengunjungi Mekah untuk menyerap apa? Semangat Ibrahim. Apa semangat Ibrahim? Melawan Namrud. Ya. Semangat Ibrahim itu adalah tidak takut kepada Namrud. Ya. Sampai diusir dari Babilonia. Namrud itu adalah Donald Trump pada saat itu. Jadi Namrud itu sama dengan Donald Trump pada saat itu. Dia memaksa semua orang harus sama dengan dirinya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, maka Ibrahim itu tapi sayangnya kita hanya menerima hanya haji sebagai ritual saja. Padahal haji itu adalah untuk menyerap semangat keberanian Ibrahim menegakkan kebenaran di atas kezoliman. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu kan disuruh kita menjadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat, artinya sebagai tugas, sebagai tujuan sholat. Sholat itu punya tujuan spiritualnya untuk mengingat Allah, tujuan sosialnya adalah menegakkan kebenaran dan menolak kemungkaran, kan begitu. Tanha anil fasyai wal mungkar, itu tujuan sholat. Nah, jadi sholat itu apabila bisa berdampak pada keberanian melawan kebatilan, itu sholat. Dikatakan dalam Al-Quran, aqimis sholata, dirikanlah sholat, inna sholata tanha anil fasyai wal munkar, karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apa itu kemungkaran sekarang? Iya, menghancurkan Palestina, membunuh rakyat Gaza, dan seterusnya. Itulah. Nah, kalau kita tidak kuat berdiri di situ, ya berarti kan tidak bersama dengan Nabi Ibrahim. Seperti itu. Jadi, itulah tujuan-tujuan utama daripada agama. Seperti mana pada zaman Belanda dulu, Belanda tidak takut kalau bikin masjid banyak. Belanda memfasilitasi dulu bikin masjid banyak, mencetak Al-Quran. Dan kalau sudah mulai berbicara tentang penjajahan itu tidak boleh, nah itu Belanda tidak mau. Gitu. Nah, Belanda dulu itu yang memfasilitasi haji. Ingat lagi-lagi, haji itu bukan ada setelah kemerdekaan. Haji itu sudah ada sejak jauh sebelum kemerdekaan. Ya. Sebelum kemerdekaan sudah ada haji, dan siapa? Ini fasilitasi oleh Belanda. Belanda tidak takut kalau berhaji. Yang ditakuti Belanda kalau kemudian pulang haji lalu kemudian melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan penjajahan, baru ditakuti. Dampak atau pengaruh konsep-konsep dan metodologi iluminasi pada filsafat akan ditunjukkan melalui sebuah kajian dan telaah atas sejumlah komentar penting atas karya-karya Suhrawardi yang meliputi berbagai komentar. Jadi banyak ulama, banyak ilmuwan sudah mengomentari karyanya Suhrawardi. Padahal kita lihat dari awal, Suhrawardi kan masih anak muda, bisa dikatakan masih anak muda sebetulnya. Umur 36 tahun meninggal dianggap masih anak muda. Kalau di bawah 20 tahun sekarang mungkin dianggap sebagai remaja. Umur 30 tahun masih pemuda. Nah, jadi itu. Suhrawardi meninggal. Tetapi lihatlah, karya-karya dikomentari oleh banyak orang ini. Jadi sejumlah komentar penting atas karya-karya Suhrawardi yang meliputi berbagai komentar dari Samsuddin Muhammad Asyahrazuri. Jadi nama saya Syahrazuri tambah alif lam ma'rifah. Asyahrazuri. Samsuddin Muhammad Syahrazuri pada abad ke-13 Masehi. Kemudian seorang filosof iluminasionis. Ya. Komentar saat
bin Mansur bin Kamuna, ini juga. Pada abad ke-14 Masehi, komentar Kutubuddin Syirazi. Pada abad ke-16, komentar Jalaluddin Dawani. Pada abad ke-17, setiap abad ini muncul filosof. Pada abad ke-17 Masehi, komentar Muhammad Syarif Nizamuddin Al-Harawi. Serta komentar filsuf mazhab Isfahan, yaitu Sadruddin Syirazi. Sadruddin Syirazi inilah kita baru selesaikan karyanya, yaitu Mula Sadra. Sadruddin Syirazi yang lebih dikenal dengan nama Mulla Sadra. Nah, kita lihat dulu dari nomor-nomor ini. Kita mulai dari Muhammad Syahrazuri abad ke-13 Masehi, ini adalah nomor 2 di sini. Adalah di sini. Nomor 2. Karyanya berjudul Syarh Hikmah al-Isyraq. Jadi memang syarah itu artinya apa? Komentar-komentar. Syarah terhadap Hikmah al-Isyraq. Artinya karyanya Surawardi yang disyarah oleh Syahrazuri tadinya. Apa namanya? Filosof besar pada abad ke-13. Ya, ini diterjemahkan dengan komentar atas filsafat iluminasi ini. Hikmah al-Isyraq, filsafat iluminasi, syarah artinya komentarnya. Karya Syahrazuri belum diterbitkan, maksudnya belum diterbitkan ke dalam bahasa sekarang. Masih ada di perpustakaan. Saya telah mempersiapkan, jadi kata saya di sini artinya penulis ya, yaitu Hossein Ziai. Ya, saya telah mempersiapkan edisi kritis naskah tulisan pendahuluan. Namun belum diterbitkan. Jadi katanya belum diterbitkan di sini adalah karyanya dia, karyanya Muhammad Ziai yang sudah membuat juga komentar-komentar tentang Hikmah al-Isyraq ini. Namun sebelum diterbitkan, saya akan merujuk dahulu pada catatan folio Istanbul. Jadi catatan folio Istanbul. Ya. Sarai Ahmad 3. Ini nama alamat alamat perpustakaannya ini, MS 3230. Kemudian tadi yang di sini lagi, nih, Sa'ad bin Mansur bin Kamuna. Ini adalah seorang filosof iluminasionis juga. Ya, Sa'ad bin Mansur bin Kamuna juga bikin komentar nih. Nomor 3 di sini. Edisi teks dan terjemahan Moshe Perlman. Ya, Moshe Perlman atas karya polemik Ibnu Kamuna. Tanqih al-Abhath lil Milal as-Salas. Ya, Milal as-Salas adalah satu-satunya kajian atas Ibnu Kamuna. Ya, ada juga yang buat kajian tentang karya Ibnu Kamuna. Lihat Moshe Perlman, Sa'ad bin Mansur Ibnu Kamuna, Examination of the Inquiries into the Three Faiths. Ya. Three Faith tadi sini nih, Milal as-Salas. Ya. Milal itu dari kata Milla ya, bentuk jamak dari Milla Ibrahim ya. Milla itu bentuk jamaknya Milal. Al-Abhas ini adalah pembahasan. Ya, inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi examinations ya, of the inquiries. Jadi examinationnya ini, Al-Abhas ini adalah inquiries into the three, ya, ke dalam 3 cabang iman, 3 iman ini. A 13th century essay in comparative religion. Ya. Esai abad ke-13 dalam agama perbandingan agama, in comparative religion, agama komparatif. Di Berkeley. Ibnu Kamuna adalah seorang tokoh penting dalam sejarah filsafat pasca Ibnu Sina. Di Kamuna ini termasuk tokoh penting dalam sejarah filsafat pasca Ibnu Sina. Bab logika dari karyanya, Syarh at-Talwihat. Jadi syarat terhadap at-Talwihat. Ingat Talwihat ini karyanya Surawardi ya. Ingat karya Surawardi yang pernah kita sebutkan di awal itu adalah ada 4 yang bisa dikatakan membahas satu tema yang sama dan karenanya harus dibaca. Yang pertama sekali adalah Al-Muqawamat. Ya, At-Talwihat dulu, ini. At-Talwihat dulu, baru kemudian Al-Muqawamat. Baru Asy'ariyah.
syar'i, syariat. Baru yang keempat adalah yaitu karya utama Mullasadra yaitu Al-Hikmah Al-Isyraq ya, Hikmah Isyraq. Jadi itu. Jadi apa namanya? Dicetak ini kita lihat di sini dulu. Syarah Talwihat. Bab logika dari karyanya Surawardi, syarah tentang Talwihat. Ya. Komentar atas Talwihat Surawardi. Dicetak di catatan pinggir karya Surawardi, yaitu Mantik At-Talwihat. Di Surawardi, dalam buku At-Talwihat ada satu bab tentang Mantik At-Talwihat. Logika dalam At-Talwihat. Yang disunting oleh Ali Akbar Fayyaz. Teheran University Press 1955. Tetapi editornya tidak pernah menyebutkan nama Ibnu Kamuna. Jadi tetapi editornya tidak pernah menyebutkan nama Ibnu Kamuna dan menyebutnya hanya sebagai komentator. Ya, komentator itu adalah bahasa Arabnya asyarih dari kata syarah. Syari yang mensyarah. Saya kata penulis buku ini menggunakan baik catatan-catatan pinggir tersebut maupun manuskrip At-Talwihat Berlin. Jadi yang menyimpan manuskripnya malah Jerman ini Berlin. Coba lihat ini. Jadi ini manuskrip At-Talwihat di Berlin. Coba lihat. Jadi kita umat Islam ini waduh jauh banget ya. Jadi lihatlah kita di sini mempelajari buku kayak gini kan ini kan kita ini hari Sabtu artinya tidak ada kerja kantor. Terus kemudian tidak ada pembayaran gitu, tidak ada orang yang yang jidatnya, tapi yang hadir cuma sangat sedikit. Jadi minat kita umat Islam terhadap pengetahuan itu mohon maaf sangat sangat sedikit. Jadi saya menggunakan baik catatan pinggir tersebut maupun manuskrip At-Talwihat Berlin. Manuskrip At-Talwihat karyanya Surawardi ini justru disimpan oleh perpustakaan Berlin. Ibn Kamuna adalah juga seorang ahli logika penting. Jadi Ibnu Kamuna itu adalah juga seorang ahli logika penting dalam periode pasca Ibnu Sina. Karyanya berjudul Al-Hikmah Al-Jadidah fil Mantiq. Ya, Hikmah Al-Jadidah filsafat logika atau hikmah jadidah itu logika. Jadidah itu baru, bukan jadi adalah filsafat baru di dalam mantik. Al-Hikmah Al-Jadidah. Jadi itu baru ya. Di dalam mantik. Yang mungkin adalah bab logika dari karyanya Al-Jadid fil Hikmah. Jadi memang ada karyanya Ibnu Kamuna ini yang berjudul Al-Jadid ya. Jadi Ibnu Kamuna punya karya. Jadi ini Ibnu Kamuna punya karyanya di sini. Kita kasih di sini tanda sini. Kemudian ini karyanya namanya Al-Jadid fil Hikmah. Ya. Al-Jadid fil Hikmah ya. Dan komentarnya atas karya Ibnu Sina. Dia juga bikin komentar namanya Al-Isyarat At-Tabiat. Ini Al-Isyarat At-Tabiat karyanya Ibnu Sina ya. Jadi kita kasih warna yang lain. Ini adalah Ibnu Sina punya. Ini adalah Ibnu Sina punya nih. Al-Isyarat At-Tabiat ini Ibnu Sina punya. Yang diberi judul Syarah Al-Usul wal Jumal min Muhimma Al-Ilm wal Amal. Jadi Ibnu Kamuna membuat syarah atau komentar terhadap karyanya Ibnu Sina yang terkenal juga yaitu Al-Isyarat wa Tambihat. Ya. Komentar itu dikasih judul Syarah Al-Usul wal Jumal min Muhimma Al-Ilm wal Amal. Syarah prinsip-prinsip dan kalimat-kalimat dari urgensi ilmu dan amal. Muhimmah itu urgensi, kepentingan. Muhimmah al-ilm wal amal. Syarat tentang prinsip dan jumal itu dari kata jumlah ya.
muhimma min muhimma al-ilm wal amal. Layak dikaji dan ditelaah juga secara khusus. Jadi ini layak dikaji dan ditelaah secara khusus. Lihat monografi singkat Leo Hirschfeld Sa'ad bin Mansur Ibn Kamuna. Lagi-lagi Berlin, lihat ini menerbitkan. Ya, jadi kita ini kayak ditampar-tampar seorang Islam terus saya apa kerjanya kan begitu. Ya. Yang menyelamatkan karya-karya ulama terdahulunya ilmu pengetahuannya justru Barat. Makanya wajarlah kalau Barat maju. Ya. Karena dia rajin sekali mengkoleksi buku-buku lama dari berbagai tempat, termasuk dari Islam. Kalau kita kan kalau dari agama lain kita bakar tuh karyanya. Padahal mereka tahu itu di dalamnya ada pengetahuan. Jadi ini dia. Jadi Syarh Hikmah al-Isyraq, komentar atas filsafat. Oh, ini nomor sudah ya. Ini nomor 4 nantinya nih kelihatannya nih. Ini nomor 4. Ini sampai sini nomor 3 ini sampai sini. Nanti ini nomor 4 lagi ya ini. Catatan kaki nomor 4. Jadi kita balik lagi ke sini. Ya, kita sudah lihat tadinya nomor 3 ya. Ini adalah Sa'ad bin Mansur Ibn Kamuna. Kemudian ada juga komentar Kutubuddin Syirazi. Ini adalah komentar atas karya Surawardi tadinya. Ya. Karya Surawardi, komentarnya Jalaluddin, komentar Kutubuddin Syirazi. Nomor 4 ini ya. Dari sini. Syirazi, maksudnya Kutubuddin Syirazi adalah syarh Hikmah al-Isyraq, sarah tentang karya utama daripada Surawardi, yaitu Hikmah al-Isyraq. Komentar atas filsafat. Komentar atas filsafat iluminasi. Ya, kita perbesar. Edisi litografi oleh Ibrahim Tabatabai, Teheran. Ya, jadi kalau bukan Barat ya Iran. Ya, jarang kita dengarkan Jakarta misalnya, atau misalnya Riyadh, nggak pernah kita lihat ya. Yang ada adalah Teheran atau kata di Jerman, Berlin ya. Jadi ini adalah tadi nomor 4 ya. Sekarang kita lihat ini nomor 5 ya. Sudah. Kemudian pada abad ke-16 Masehi, kalau abad ke-16 itu kan berarti abad 1500-an kalau abad ke-16 ya. Karena kalau 1900-an abad ke-20, jadi abad ke-16 itu berarti 1500-an. Nah, di sana juga ada komentar Jalaluddin Dawani. Namanya Jalaluddin Dawani. Ini juga filosof juga nih. Jalaluddin Dawani juga membuat komentar ini pada abad ke-16, komentar terhadap karyanya tadi Surawardi. Nomor 5 kita lihat. Ad-Dawani, ya. Syarh Hayakil. Hayakil itu jauh dari Haikal. An-Nur, ya. Jadi Syarh Hayakil An-Nur. Komentar atas kuil-kuil cahaya. Ini tumben ini terjemahkan bahasa Indonesia ya. Teheran juga Majelis Library. Nomornya di perpustakaan ini dia. Kan library perpustakaan. Nih ya. MS 1412. Kemudian yang ke-16. Yang ke-6 ya. Kemudian pada abad ke-17, berarti abad 1600-an. Ada komentar dari Muhammad Syarif Nizamuddin Harawi. Syarif Nizamuddin Harawi. 16. Lihat sini. Nomor 6 ini. Al-Harawi, judul bukunya Anwariyah. Anwar itu kan adalah iluminasionisme. Anwariyah itu iluminasionisme. Karena Anwar itu kan cahaya, iluminasi. Jadi Al-Harawi punya karya nama Anwariyah. Disunting dan diberi kata pengantar dan catatan oleh Hossein Ziai ya, tulis buku ini. Teheran lagi nih, Amir Kabir 1980. Ini adalah satu-satunya komentar atas karya Surawardi dalam bahasa Persia. Ya. Ini komentar dalam bahasa Persia, Harawi punya. Yang diketahui masih ada hingga kini, masih ada sampai sekarang. Pada itu sudah abad ke 1500 saja, sudah 500 tahun yang lalu. Al-Harawi mungkin seorang sufi ya, dari tarekat Chistiyah, dalam komentarnya atas karya Surawardi juga membandingkan prinsip-prinsip epistemologi dan kosmologi filsafat iluminasi dengan sistem filsafat mistis Avaita India. Nah, jadi kan coba lihat itu lama-lama dulu.
Dia bisa membandingkan misteri dengan filsafat, kosmologi, epistemologi, dan juga filsafat misteri. Jadi luas sekali ilmunya mereka dulu ya. Ini adalah nomor 6. Ini adalah Harawi ya. Orang tadi adalah Harawi. Lengkapnya Muhammad Syarif Nizamuddin Al-Harawi. Serta komentar filsuf mazhab Isfahan. Jadi mazhab Isfahan yang terkenal itu adalah Sadruddin Shirazi ataukah Mullah Sadra. Yang lebih dikenal dengan nama Mullah Sadra yang karyanya baru kita selesaikan pada pembahasan sebelumnya. Ini kita lihat apa namanya footnote nomor 7. Ta'liqat. Ta'liqat itu adalah semacam tambahan. Ta'liqat. Catatan tambahan atas hikmah al-isyraq. Ya. Kalau di kita mungkin biasa disebut dengan sampiran atau lampiran. Ada tambahannya, ta'liqat. Dari kata alaqah itu menggantung, jadi yang digantung ta'liqat. Digantung pada sesuatu yang sudah ada. Namanya catatan tambahan. Jadi catatan tambahan atas hikmah al-isyraq. Karya Mullah Sadra dicetak di catatan pinggir karya Shirazi. Catatan pinggir karya Mullah Sadra. Syarah Hikmah al-Isyraq. Syarah Hikmah al-Isyraq. Jadi Syarah Hikmah al-Isyraq ini ditulis oleh apa namanya Surawardi, tetap Mullah Sadra, tetapi berkaitan dengan komentar-komentarnya atas logika Surawardi. Sementara itu terdampak atau pengaruh pemikiran Surawardi di Barat. Dampak atau pengaruh pemikiran Surawardi di Barat. Terutama pada perkembangan mistisisme Yahudi di abad yang ke-14 Masehi. Terutama pada perkembangan mistisisme Yahudi di abad ke-14 Masehi. Yang sedang mulai mendapat perhatian. Tidak akan dikaji dan ditelah. Jadi kita lihat saja nomor 8 ini ya. Cukup panjang ini ya. Panjang. Cuma ini bahasa Perancis ya. Ini Praparis berarti Perancis. Jadi kita tidak tahu karena kebetulan saya juga tidak ngerti bahasa Perancis. Jadi kita lihat saja. Christian Jambet. Ya, Christian Jambet dalam pendahuluan. Sihabuddin Yahya Sohrawardi. Jadi tulisannya ini. Sihabuddin Yahya Sohrawardi. Ini anunya apa namanya? Le Livre de la Sagesse Orientale Traductions et Notes par Henry Corbin. Jadi catatan Henry Corbin. Menegaskan begini, menjelaskan begini, apa terjemahan bisa diterjemahkan ini sama apa namanya, sama si penerjemah. Tapi sayangnya terjemahan tidak ada ya, gini harusnya diterjemahkan ini. Sekarang bisa kita terjemahkan sebetulnya pakai apa namanya, pakai AI kalau kita, tapi agak lama ya, jadi kita lewati saja. Intinya ada seperti ini. Ini adalah terbitkan di London, Octagon Press 1983. Jadi ini habis ya, pindah ke Filsafat Eliminasi. Fase awal karya ini penuh dengan kesulitan. Maksudnya karya Surawardi ini ya. Fase awal karya ini penuh dengan kesulitan. Yang sebagian darinya tampak tidak bisa diatasi. Kerangka rujukan yang mengkaji, menelaah, dan menyajikan pemikiran Surawardi sudah dipilih dengan hati-hati untuk menghindari pendekatan historis yang tidak menjadi perhatian utama saya. Jadi tidak menjadi perhatian utama Kosenziai, yaitu tentang pendekatan historis. Karena ini adalah filsafat ini. Dan juga pendekatan kuasi filosofis. Terminologi yang digunakan dalam penyuguhan pemikiran Surawardi pun, ingat, terminologi yang digunakan dalam penyuguhan pemikiran Surawardi pun melahirkan tipe atau jenis kesulitan-kesulitan yang ada dalam setiap upaya menemukan berbagai padanan yang tepat untuk terminologi itu istilah ya, dari satu konteks konseptual, linguistik, bahasa, dan historis, sejarah ke konteks lainnya. Dalam hal ini, pemilihan terminologi makin bertambah sulit karena adanya batasan-batasan dari tradisi filologis orientalis lama.
Filologi itu adalah berkaitan dengan istilah-istilah ini adalah filologi juga adalah merupakan satu mata pelajaran sekarang. Artinya satu disiplin ini ada prodinya juga filologi. Sekarang ada guru besarnya juga, guru besar filologi. Kalau filologi biasanya berkaitan dengan bahasa dan juga budaya lama. Kita lihat di sini. Kita lihat namanya filologi. Filologi. Nah, kita lihat di sini. Filologi. Filologi ilmunya ya, kalau orangnya ahlinya namanya filolog. Filologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari naskah-naskah kuno dia. Pelajari naskah-naskah lama kuno untuk mengungkapkan sejarah, kebudayaan, dan nilai-nilai masa lampau yang terkandung di dalamnya sekaligus merekonstruksi versi asli teks tersebut atau sebuah teks. Kalau misalnya filologi tentang karyanya Surawadi tadi ya berarti merekonstruksi versi asli daripada apa namanya karya tersebut dengan melakukan pendekatan filologi. Filologi bertujuan menyelamatkan warisan tertulis, menerjemahkannya serta menafsirkan isi naskah agar dapat dimengerti dan dimanfaatkan oleh generasi saat ini. Karena misalnya kalau karya lama biasa banyak yang tidak dimengerti oleh generasi sekarang, terutama istilah-istilah terminologinya kan banyak yang digunakan. Si ahli filologi ini coba membuat penjelasan-penjelasannya. Contohnya, nggak usah lah sampai 1.000 tahun yang lalu ya, atau 500-600 tahun yang lalu. Beberapa puluh tahun yang lalu aja sudah banyak terminologi yang bergeser, yang berubah. Contohnya misalnya bayangan anak-anak sekarang kalau kita bicara surat, itu pasti yang terbayang adalah surat elektronik, email misalnya, kamu gitu. Dia nggak bisa membayangkan surat itu ditulis, dimasukkan di dalam amplop, baru dibelikan perangko, baru dikirim melalui kantor pos. Nggak, pasti anak sekarang nggak bisa membayangkan itu. Pasti nggak ngerti. Mereka tidak mengerti bahwa yang namanya surat itu adalah yang apa namanya ditulis di atas kertas, baru dimasuk di tanda tangan, ada anunya juga, ada etikanya juga kepada yang terhormat Bapak ini di tempat kamu itu. Ada tuh aturannya di mana disimpan nanti tanda tangannya di bawah. Nah, kemudian nanti dilipat dengan rapi, masukkan di dalam amplop, dilem, lalu kemudian ditempeli perangko. Semakin banyak perangkonya, semakin cepat tiba suratnya. Gitu. Ya, pasti nah sekarang nggak bisa bayangkan itu. Itu baru kejadiannya beberapa puluh tahun yang lalu. Ya. Misalnya kita apa namanya eh, menyebut saja misalnya istilah sapu tangan. Kita misalnya menulis menggunakan istilah sapu tangan. Pasti anak sekarang nggak ngerti, harus dikasih penjelasan. Apa itu sapu tangan? Sapu tangan itu adalah tisu. Karena orang sekarang menyebutnya tisu, kalau sapu tangan gitu. Ya. Jadi banyaklah istilah-istilah yang dulu kita pakai tidak lagi digunakan sekarang ini. Ya. Nah itulah pentingnya filologi namanya. Jadi filologi itu adalah ahli tentang bahasa yang digunakan naskah-naskah kuno, terminologi-terminologi yang istilah-istilahnya apa. Ya. Nanti kemudian dirapikan, dikasih, baru diterbitkan baru, sehingga bisa dimanfaatkan oleh generasi sekarang, generasi saat ini. Itu ahli filologi. Kita teruskan lagi di sini nih. Ya. Jadi ulang lagi dalam hal ini pemilihan terminologi makin bertambah sulit karena adanya batasan-batasan dari tradisi filologi orientalis lama. Dan pada saat yang sama, jadi sekarang orientalis lama dulu ya. Ya, orientalis lama itu artinya apa ya? Lebih mengedepankan barat ya, oksidental. Yang mempelajari timur itu dianggap timur itu tertinggal. Itu kan oriental itu kan timur ya. Ya, kalau mempelajari khusus barat namanya oksidental. Di orientalis itu artinya ahli dalam apa namanya? Ahli dalam bangsa-bangsa dan tradisi-tradisi ketimuran, itu orientalis. Termasuk agamanya, kebudayaannya kami itu orientalis.
Makanya banyak pelajari agama itu kan disebut orientalis. Kenapa? Karena salah satu aspek penting di timur itu adalah agama. Agama itu nggak ada di barat. Jadi bapak sekalian, jemaah sekalian, itu di barat nggak ada agama yang lahir. Sekarang orang barat beragama, Kristen misalnya. Tetapi itu tidak ada dulu. Agama itu di timur semua. Kristen itu dari timur. Ya, itu kan dari Yerusalem, dari apa namanya, dari Palestina sekarang. Itu kan timur. Ya. Baru pergi ke barat sana. Islam dari Mekah, kan begitu. Yahudi juga dari sekitar Yerusalem juga. Jadi begitu. Apalagi agama Hindu itu dari India, Buddha dari sekitar India juga. Jadi agama-agama itu lari dari timur, nggak ada agama dari barat. Barat itu tidak pernah produksi agama, karena barat itu adalah baru dalam hal peradaban kebudayaan sebetulnya. Bilang lagi, dalam hal ini pemilihan terminologi makin bertambah sulit karena adanya batasan-batasan dari tradisi filologis orientalis lama. Dan pada saat yang sama harus dilakukan usaha untuk menghindari berbagai implikasi analitis dari terminologi filsafat modern. Jadi dilakukan untuk menghindari, maksudnya jangan sampai dalam filologi ini menggunakan istilah filsafat modern, kan tidak boleh. Tetap menggunakan istilah lama baru diberi kasih pengertian gitu. Jangan sampai bercampur baur. Jadi menghindari berbagai implikasi analitis dari terminologi filsafat modern. Saya, kata si penulis buku ini, kata saya di sini adalah penulis buku ya, NCI. Saya berusaha agar uraian saya bisa dipahami dengan jelas, tidak syok ilmiah, dan juga tidak bertele-tele. Terminologi yang saya gunakan, meskipun lemah di beberapa tempat dan bahkan membingungkan, tetapi mencerminkan suatu usaha untuk menggambarkan pemikiran dari seorang pemikir abad ke-12 Masehi dalam kerangka acuan yang bisa dipahami dalam konteks pemikiran dan ekspresi filsafat dewasa ini. Dewasa ini. Ini sampai kapan ini habis isinya, kita sudah habis ya. Kajian dan telah ini diawali dengan menunjukkan bahwa filsafat iluminasi Suhrawardi tidak hanya terkandung dalam karyanya yang berjudul Hikmah al-Isyraq. Jadi kajian dan telah ini diawali dengan menunjukkan bahwa filsafat iluminasi Suhrawardi tidak hanya terkandung dalam karya yang berjudul Hikmah al-Isyraq, filsafat iluminasi saja. Sebaliknya dijumpai ada 4 karya yang tadi atas disebutkan. 4 karya penting lainnya yang membentuk sebuah siklus atau gugus tempat filsafat ini diajarkan dan dikembangkan. Keempatnya itu, yang pertama adalah At-Talwihat, yang kedua adalah Al-Muqawamat, yang ketiga adalah Syara'id, yang keempat baru kemudian Hikmah al-Isyraq. Kemudian saya mencoba menunjukkan bahwa filsafat iluminasi berangkat dari suatu serangan dan gempuran atas pandangan filsafat peripatetik tentang definisi yang dimodifikasi dan diperluas oleh Suhrawardi menjadi sebuah teori yang lebih komprehensif pengetahuan. Jadi artinya Suhrawardi walaupun meninggal pada usia muda, tapi luar biasa. Karena orang bisa menyerang filsafat yang sudah mapan, apalagi banyak tokoh besar di dalamnya seperti Plato, Socrates, Aristoteles, ditambah dengan Ibnu Sina dan sebagainya, itu kan berat itu. Tapi Suhrawardi justru di sinilah dia adalah membangun sebuah serangan, gempuran atas filsafat peripatetik. Ya. Mulai daripada definisinya, dan lalu kemudian dimodifikasi dan diperluas menjadi sebuah teori yang lebih komprehensif dan lebih komprehensif pengetahuan. Yang menekankan pada pengetahuan diri dan kesadaran diri. Jadi penekanannya pada pengetahuan diri. Pada pengetahuan diri. Penekanannya pada pengetahuan diri dan kesadaran diri. Jadi penekanannya pada tazkiyatun nafs. Tapi ingat ya sekalian, walaupun Suhrawardi berbuat sedemikian rupa, ya, untuk memasukkan pentingnya ilham, inspirasi atau wahyu di dalam pelajaran filsafat, tetapi oleh ulama justru dihukum gantung. Itu kan ironinya Islam ini.
Artinya dari awal sudah ditunjukkan adanya perlawanan terhadap pengetahuan sebetulnya. Ya, sebagai dasar, jadi menekankan pada pengetahuan diri, kesadaran diri sebagai dasar bagi semua jenis pengetahuan. Jadi bagi Surawardi, dasar bagi semua pengetahuan adalah ke ini. Kan ini luar biasa sebetulnya jemaah sekalian ya. Ini kita lihat ini. Jadi bagi Surawardi, dasar bagi semua jenis pengetahuan adalah ini, pengetahuan diri dan kesadaran diri. Kita tidak bisa kita tidak bisa berpengetahuan dengan benar kalau tidak dimulai dari pengetahuan tentang diri, ya. Tentang kesadaran diri, tentang siapa saya. Jadi nanti apa yang muncul kemudian? Ya seperti Al-Quran. Kita mengakui bahwa diri kita itu sebetulnya hakikatnya Allah, aku. Makanya tidak boleh aku itu disubjektifikasi. Karena aku itu adalah milik Allah. Ketika aku milik Allah, maka dia menjadi milik seluruh manusia. Dan karenanya tidak boleh disubjektifikasi, harus diobjektifikasi. Lalu, pandangan pengetahuan seperti ini menjadi dasar bagi suatu kosmologi. Jadi, lalu pandangan pengetahuan seperti ini menjadi dasar bagi suatu kosmologi yang di dalamnya esensi-esensi sejati atau wujud hakiki dari segala sesuatu ditampilkan dalam satu rangkaian monad berkesinambungan yang sadar diri dan kekal diri. Sadar diri. Kalau misalnya kekal diri kan berarti kita dalam pengertian kita tidak mati. Karena aku itu adalah Allah sebetulnya. Sadar diri dan kekal diri yang digambarkan sebagai cahaya-cahaya. Ini dasar ini. Ya. Jadi yang namanya sadar diri, kekal diri, ini adalah cahaya-cahaya. Nur. Yang bersama-sama membentuk keseluruhan kosmos. Membentuk seluruh kosmos ini. Ya, makanya kan di dalam Al-Quran itu dikatakan, sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haqqu min rabbihim. Ini kita bisa temukan di dalam surat ini. Kita temukan di dalam surat 41 Fussilat ayat 53. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim. Kami akan memperlihatkan kepada manusia ayatina ayat-ayat kami. Ayatina. Fil afaki di seluruh penjuru. Afak itu penjuru alam ya. Afak itu ufuk. Penjuru-penjuru alam. Wa fi anfusihim dan pada diri mereka sendiri. Jadi saya dikatakan bahwa diri ini adalah merupakan pusat gravitasi daripada seluruh penjuru alam. Jadi seluruh penjuru alam ini hanya bermakna ketika dibawa ke dalam diri. Karena kesadaran diri ada di sini. Tetapi tidak hanya kesadaran, tapi juga kekal. Artinya apa? Dia itu tidak habis dimakan waktu. Tidak mati bersama dengan matinya tubuh. Berdasarkan tadi surah. Hatta sampai ia tabayyana lahum, jelas bagi mereka, anau bahwa dia al-haq benar. Bahwa Allah itu benar. Awalam yakfi birabbika. Apakah belum cukup bagi Tuhanmu? Anau bahwa dia Allah itu ala kulli syai'in syahid. Dia menyaksikan segala sesuatu. Karena dia menyaksikan sesuatu, maka ketika kita ingin juga ikut menyaksikan, harus juga masuk pada kata syahid juga, musyahadah juga. Karena namanya kesaksian itu adalah menyatunya antara yang menyaksikan dan disaksikan. Syahid wa masyhud, kan ada di dalam Al-Quran itu syahid wa masyhud. Ya, jadi ada syahid yang menyaksikan dan masyhud yang disaksikan. Syahidun wa masyhud. 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 Syahid wa masyhud. Wa syahid wa masyhud. Ya, ini adalah surat Al-Buruj 85 ayat 3. Wa syahid wa masyhud. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ya. Syahidin wa masyhud. Itu baru terjadi kesaksian. Ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Ketika menyatu antara menyaksikan dan disaksikan, terjadilah kesaksian.
Jadi Allah menyaksikan, kita disaksikan. Dari Allah itu menyatu. Tapi dari kita belum tentu. Maka kita juga harus syahid dan menjadikan Allah sebagai masyhud. Atau menjadikan alam sebagai masyhud. Jadi ada kesatuan antara yang menyaksikan dan disaksikan. Nah, seperti itulah. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. Belum selesai tadi ya kita di sini nih tadi nih. Selesai tadi suratnya 41 tadi, ayat 53. Jadi annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi sudah sampai di sini ya. Nah, jadi ulangi lagi, yang bersama-sama cahaya-cahaya ini bersama-sama membentuk seluruh kosmos. Ingat, bersama-sama membentuk seluruh kosmos. Tuhan dari kosmos ini adalah cahaya dari segala cahaya. Dari mana kata-kata ini? Yaitu Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Ya, jadi kalau kita baca secara bahasa Arab, surah 24 ini, ayat 35, ya. Allahu nurus samawati wal ardh. Kalau kita mengerti bahasa Arab, Allah ini adalah subjek, namanya mubtada, predikatnya ini nurus samawati wal ardh. Ya. Dan kita tahu bahwa dalam kaidah bahasa itu predikat subjek dan predikat itu setara sama. Ya, sama dengan itu. Ya Allah adalah sama dengan cahaya langit dan bumi. Makanya subjek dan predikat itu sama-sama kalau dalam bahasa Arab adalah marfu di rafa. Allah di rafa ini marfu. Nur di rafa juga, nurun juga ini, nurus samawati. Kalau kita hilangkan samawati wal ard menjadi nurun, Allahu nurun. Allah itu adalah cahaya. Cuma ini kemudian disandarkan kepada langit dan bumi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jadi Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Dan ini yang dipahami surah Wardi di sini. Jadi Tuhan dari kosmos ini adalah cahaya dari segala cahaya. Darinya wujud yang memancarkan cahaya ini pun juga memancarkan cahaya. Jadi darinya wujud yang memancarkan cahaya ini pun juga memancarkan cahaya. Jadi ingat, wujud yang memancarkan cahaya ini pun juga memancarkan cahaya. Jadi artinya dari Allah lahirlah wujud-wujud lain. Wujud-wujud itu juga memancarkan cahaya lagi. Tapi semakin ke bawah semakin mengecil kan begitu. Contohnya gini, hakikatnya kalau malam hari di rumah kita buka jendela itu kan terang. Di luar itu adalah matahari eh, apa bulan purnama ya, bulan purnama. Bulan purnama di luar. Nah, kita tahu pada saat bulan purnama itu kita buka jendela kita, rumah kita termasuk terang walaupun tentu tidak seterang siang hari ya, tapi terang juga. Nah, dari mana terangnya itu kita punya apa namanya? Kita punya rumah pada saat malam hari di bulan purnama. Kan bulan di atas rumah tidak tidak memancar langsung ke dalam rumah kita. Kenapa mesti di dalam rumah bisa terang? Nah, ternyata terangnya di dalam rumah adalah pancaran atau proyeksi dari daun-daun pohon di samping rumah kita. Di samping jendela kita ada daun-daun pohon. Gitu. Pohon mangga kah atau pohon pisang. Itu kemudian daun-daun itu menerima cahaya. Dari mana? Dari rembulan. Rembulan. Maka kemudian cahaya bulan, dipantulkan oleh daun-daun pohon ke dalam rumah kita. Jadi rumah kita itu kelihatannya ngambil cahaya dari daun-daun pohon, tapi sebetulnya itu dari rembulan. Nah, rembulan juga begitu. Dari mana dapatnya rembulan? Ya, dari matahari. Ya. Jadi sebetulnya di malam hari itu kita tetap menerima cahaya matahari melalui rembulan. Ya, rembulan itu adalah pemancar. Nah, sekarang kita lihat dari bawah. Semakin jauh daripada matahari kan semakin gelap. Matahari paling terang kalau langsung kita lihat. Ketika matahari kita terima cahayanya dari rembulan, itu sudah mulai agak gelap. Sudah mulai agak-agak turun intensitas cahayanya. Lalu kemudian ketika cahaya rembulan kita terima dari daun tadi, itu sudah mulai lembut lagi. Maka lebih redup lagi. Makanya dari antara pantulan-pantulan cahaya ini, yang paling lemah cahayanya di dalam rumah kita. Ya. Jadi rumah kita menjadi paling redup. Kemudian lebih terang di mana? Lebih terang pohon-pohon di luar. Lebih terang lagi mana? Rembulan gitu. Jadi semakin jauh
cahaya itu memantul ke bawah, semakin redup. Nah, itulah iluminasi. Ingat, itulah iluminasi. Jadi semakin ke bawah, alam materi ini adalah paling di bawah, paling redup. Itulah dia. Tuhan dari kosmos ini adalah cahaya dari segala cahaya. Darinya wujud yang memancarkan cahaya ini pun juga memancarkan cahaya, menyingkap seluruh eksistensi. Dan ketika cahaya tidak ada lagi, yang ada hanyalah dunia privasi atau kesendirian, dunia ketiadaan, dan dunia kegelapan yang di dalamnya bersemayam keburukan atau kejahatan. Itulah kejahatan ketika tidak ada cahaya sama sekali. Menurut epistemologi iluminasi, jadi ingat ya, ketika tidak ada lagi cahaya di sana ini, ketika cahaya tidak ada lagi, maka yang ada adalah hanyalah dunia privasi dan kesendirian, dunia ketiadaan, dunia kegelapan yang di dalamnya bersemayam keburukan atau kejahatan. Menurut epistemologi iluminasi, pengetahuan diperoleh ketika subjek dan objek hadir. Ingat ini, subjek tadi. Ketika subjek dan objek. Ketika subjek dan objek hadir. Tadi, subjeknya adalah syahid, objeknya masyhud, yang menyaksikan dan disaksikan. Ya. Jadi pengetahuan diperoleh ketika subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui hadir bersama dan memanifestasikan diri, yakni saat tidak ada lagi rintangan di antara keduanya. Jadi kalau masih ada tirai, masih ada sekat, masih ada barzah, ya tidak bisa. Ya, harus tidak boleh ada rintangan di antara keduanya. Hanya dengan demikian subjek yang mengetahui bisa menangkap esensi objek. Ini disebut dengan musyahadah. Jadi ketika tidak ada lagi rintangan, lahirlah namanya musyahadah. Ketika tidak ada lagi rintangan di antara keduanya, itulah disebut dengan musyahadah. Begitu jemaah sekalian. Habis ya. Jadi pembahasan kita hari ini sampai di sini. Sampai hari ini tanggal 31 bulan Januari 26. Tanpa terasa, insya Allah besok kita berjumpa lagi tanggal 1. Insya Allah mudah-mudahan besok bahasa Arab tetap ada ya. Jadi minggu lalu saya katakan mungkin bahasa Arab tidak ada hari Minggu, ternyata ada. Karena ternyata pernikahan itu acaranya siang bukan malam. Saya kira malam. Insya Allah mudah-mudahan besok belajar bahasa Arab bisa tetap hadir seperti biasa pada malam hari. Terima kasih banyak yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Assalamualaikum Muhammad. Baik ya, Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kembali kepada kupasan hari ini dengan kaitan surah 41 ayat 53 tadi. Bahawa mafhum mukhalafahnya, kalau inilah tumpuan tujuan fokus kita sebagai purpose, maka iblis terbalikkan. Ini jugalah senjata makan tuan yang buat iblis melalaikan kita daripada kembali sedar dan sadar jati diri yang asli tadi Ustaz. Beri pencerahan teguran Ustaz, apa-apa semua. Baik, Mas Kaiser Bayi. Jadi Al-Quran mengatakan begini. Sanurihim, kami akan memperlihatkan. Him kepada mereka ini manusia ya. Kami akan perlihatkan kepada manusia ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Atau tanda-tanda kehadiran kami. Jadi semua selain Allah adalah wujud juga, cuma wujud kecil. Mewujudnya. Wujud, kalau istilahnya filsafat, wujud mungkin wujud. Jadi katakan ayatina. Kami akan perlihatkan ayatina, tanda-tanda. Tanda-tanda siapa kami? Tanda-tanda Tuhan. Itu bukan Tuhan, tapi tanda-tandanya. Di mana bisa kita lihat ini? Fil afaq. Di seluruh penjuru alam. Wa fi anfusim, dan dalam diri manusia. Kan berarti dalam diri kita ada dianya kan begitu. Ayat ini ada pada diri kita. Nah, pertanyaan kenapa banyak orang tidak melihatnya ini? Sehingga seperti dikatakan tadi, beradalah dalam kegelapan. Ya. Yang terjadi adalah kegelapan ini. Yang terjadi adalah ketika cahaya tidak ada lagi, ingat cahaya tadi itu adalah ketika kita bisa menangkap ayat ini. Kalau kita menangkap ayat ini dalam diri, maka muncullah dia dalam diri kita. Fil anfusim.
Kan sanurihim ayatina. Di mana fi anfusihim di sini? Ya. Nah, setelah dia muncul baru kemudian baru kita terjadi syahid wa masyhud. Nah, ketika cahaya tidak ada lagi, maka yang ada hanyalah dunia privasi atau kesendirian, dunia ketiadaan, dan dunia, kalau istilah privasi, dunia ego, pribadi, dan dunia kegelapan yang di dalamnya bersemayam keburukan atau kejahatan. Jadi dengan demikian, kalau ingin memperbaiki keadaan manusia, keadaan dunia sekarang peradaban, mulai dari fi anfusihim, diri mereka. Nah, ingat, fi anfusihim. Makanya kita lihat di dalam tugasnya Nabi itu mulai daripada ayat, baru diri. Ayat baru diri. Coba kita lihat di sini. Kita lihat di sini, di ayat ini. Kita lihat di dalam ayat ini. Ini adalah suratnya 62. Ayatnya 2 di sini. Walladzi ba'atha fil ummiyin. Dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah masyarakat. Maka rasulan seorang rasul. Minhum dari kalangan mereka, dari kalangan manusia orang Mekah. Apa tugasnya nih? Yatlu alaihim ayati ini. Yatlu alaihim ayatihi. Menelakkan, bacakan mereka ayat ini. Lihat ini. Sanurim ayatina fil afaqi. Wa fi anfusihim. Nah, untuk mengetahui dalam dirinya, baru kemudian wa yuzakki, mensucikan diri mereka, mensucikan mereka, agar apa? Agar mereka bisa menangkap ayat-ayat itu dalam dirinya. Karena kita tidak bisa menangkap ayat ini dalam diri kita, seperti dikatakan Pak Nur tadi, kalau masih ada hijab. Hijab-hijab itulah yang harus kita bersihkan. Membersihkan hijab-hijab itu namanya tazkiyatun nafs, yang di sini disebut dengan wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yuzakkihim. Mohon maaf ya sekalian, ada laler ya di luar ini. Nah, jadi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi mensucikan dulu, baru nanti kita belajar kitab suci. Kalau kita tidak suci di sini, tidak ada bersih hati di sini, nanti kitab suci kita perjualbelikan. Kalau langsung ke sini nih. Jadi anunya urutannya begini nih. Ya telu alaihim ayatihi baru wa yuzakkihim. Maka di sini juga nih, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul haqqu. Al-haq itu adalah Al-Qur'an ini, Alkitab. Wa yu'allimuhumul kitab, ya, baru kemudian wal hikmah, ya. Baru awala yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Dengan demikian penekanannya pada diri di sini, pada diri. Oleh sebab itulah belajar agama itu adalah fungsi utamanya tazkiyatun nafs. Makanya apapun yang kita lakukan, wiridan, doa-doa, sebetulnya dalam rangka tazkiyatun nafs, ya. Maka kalau kita misalnya kita rajin berdoa, tetapi berdoa hanya untuk dunia dan dunia, berarti kita tidak mensucikan jiwa kita sebetulnya, ya. Harusnya kita berdoa supaya minta Allah membantu kita mensucikan jiwa kita. Karena kayak doa yang paling bagus itu Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami al-haq itu al-haq ini. Ya. Tidak bisa kita melihat al-haq sebenarnya kalau ini tidak bersih. Arinal haqqa haqqa warzuqna tiba wa arinal batila batila. Lawannya al-haq adalah al-batil. Warzuqna ijtinaba, dan kemampuan untuk meninggalkannya. Allahumma rabbana zalamna anfusana, ini perhatikan doanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Itulah doa-doa yang diajarkan Al-Quran. Kalau dirubah tiba-tiba hanya doa, hanya mau minta dunia terus-menerus, akhirnya kita justru menambah tebal hijab-hijab di sini, sehingga kita tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada diri kita. Ya, harusnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ini Rabbana ighfir lana dzunubana. Dzunub itu di sini juga nih. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil. Semuanya di sekitar sini nih. Rabbana la tuzigh qulubana, di sini juga nih. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana atina min ladunka rahmah. Di sini juga nih. Wahai lana min amrina rasyada. Di sini juga ini rasyadanya. Jadi pokoknya doa itu yang berfokus di sini. Ya, selalu fokus di sini. Doa yang diajarkan juga doa kemarin juga begitu. Nah, jadi inilah jemaah sekalian supaya apa? Supaya kita bisa menangkap ayat-ayat ini. Dengan menangkap ayat ini baru kita berjumpa dengan al-haq. Karena kita harus menjadi syahid, yaitu menyatunya antara syahid dan masyhud, terjadilah kesaksian. Ada lagi yang lain? Ada Yang di kedua, chatroom. Silakan, ada yang mau langsung tidak nanya tadi, silakan. Afwan Ustaz. Maka akhirnya kita sampai pada satu muara tujuan fokus bahawa antara masyhud dengan syahid tadi asalnya tiada dua tapi satu. Sebab asal kita yang tiada lalu dia adakan. Maka hakikat dan hakiki sedar diri kita yang menyadarkan jiwa kita adalah kita tiada. And kita hidup kat muka bumi ni berlagak dan mengada-ngada gara-gara kita mengaku ada. Padahal asal kita forever is tiada. Cuma ada dia. Beri teguran kalau saya salah faham. Barakallahu afwan. Baik. Ini kita lihat di Mas Keser bagi ya. Ini ada ayatnya, kita buka di sini nih. Surat Maryam, surat yang ke-19. Ayatnya kurang lebih 67, mudah-mudahan tidak salah 67. Ya. Coba kita baca dulu ayat ini ya. Ayat 67. Awala yadhkurul insan. Apakah manusia tidak ingat, ya, tidak mempelajari? Yadhkur itu bisa mengingat, mempelajari. Atau menyadari. Apakah manusia tidak menyadari? Kita artinya saya menyadari ya. Apakah manusia tidak menyadari? Anna bahwasanya kamilah yang menciptakan dia. Anna khalaqnahu, kami menciptakan dia. Apa artinya menciptakan? Ya, menciptakan sebelumnya. Sebelum kita sekarang ada, ya kita ciptakan Tuhan. Anna khalaqnahu min qabl. Kamilah menciptakan manusia itu sebelumnya, sebelum kita ada sekarang. Sebelum sekarang, sebelum ada, walam yaku syai'. Dia tidak ada apa-apa ini, seperti dikatakan lam yaku syai'a. Dia tidak ada, lam tidak ada. Yaku itu ada, dari katakan yaku ini yaku. Tidak ada sama sekali. Jadi manusia itu belum ada sama sekali. Walam yaku syai'a. Sebelum kita diciptakan, sebelum diadakan, tidak ada sama sekali ini. Lam yaku syai'a. Di sini dikatakan ini, dia belum berwujud sama sekali ini kalau di sini terjemahnya. Belum berwujud sama sekali. Kita artikan belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Lam yaku syai'a. Dia belum ada sama sekali tuh sebelum kami ciptakan. Jadi manusia ada ketika diciptakan. Berarti artinya manusia itu aslinya tidak pernah berpisah antara penciptanya karena dia diciptakan. Dan sebelum diciptakan dia tidak ada. Lam yaku syai'a. Tidak ada sama sekali nih, belum ada wujudnya. Cobalah sebelum kita masuk dalam perut ibu kita, siapa yang tahu di mana dirinya? Nggak ada, kita tidak ada. Ya. Apalagi 100, 200, 300 ribu tahun yang lalu kita tidak tahu siapa diri kita. Pokoknya alam yakusya. Dan ini bukan hanya di sini, bukan hanya surat Maryam ayat 67. Kita bisa temukan juga di dalam surat Al-Insan. Ya. Surat 76. Ayat 2. Ayat 1 maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata, bukankah telah datang alal insan pada manusia? Apakah bukankah telah datang kepada manusia satu kesadaran? Alal insan. Hinun, bahwa dalam suatu rentang waktu, dalam suatu titik waktu di dalam rentang waktu ini, lam yakun syamadzkura. Dia belum bisa disebut apa-apa ini. Lam yakun syamadzkura. Kalau tadi lam yakun syai'a, kalau sini lam yakun syai'am madzkura. Kalau tadi lam yakun syai'a, kalau sini lam yakun syai'am madzkura, belum bisa disebut apa-apa ini. Lam belum, yakun ada syai' sesuatu bisa disebut. Belum ada sesuatu bisa disebut. Belum bisa disebut janin, apalagi Rusli Malik, belum bisa. Rusli Malik itu kan dikasih nama setelah lahir ke dunia. Tapi ketika belum tersimpan dalam rahim ibu kita, belum disebut apa-apa. Lam yakun syai'am madzkura. Manusia itu pernah dalam rentang waktu ini, dalam rentang masa ini, kita tidak ada. Lalu dari mana kita diciptakan tadinya? Ini sama nih, khalaqah juga nih. Inna khalaqnal insan min nutfatin, gitu. Nah, jadi inilah manusia jemaah sekalian. Jadi manusia kita ini, aduh, tidak ada sama sekali apa-apanya.
Kita ada karena kasih sayang Allah menciptakan kita ini. Dia Allah milih kita untuk menciptakan di sini. Sayangnya kata Allah tadi, manusia setelah lahir tiba-tiba menjadi pembangkang yang nyata. Tiba-tiba menjadi pembangkang yang nyata. Kita ke chatroom ya. Pak Burhan. Makanya ilmu pengetahuan sering disekat oleh pihak yang berwenang, yang justru membuat umat Islam betul sekali. Kita sudah lihat contoh-contohnya tadi seperti Suhrawardi yang begitu hebat, sampai sekarang pun dipelajari karyanya, tetapi dibunuh oleh siapa? Bukan oleh preman, bukan oleh gangster, tetapi oleh ulama sendiri. Akan memprihatinkan. Ya, sehingga kita hanya apa? Hanya disuruh berdoa saja. Disuruh rajin berdoa. Amerika, Israel tidak takut kalau kita berdoa. Makanya Israel tidak pernah mempengaruhi Saudi. Saudi, larang itu umat Islam pergi berhaji. Enggak takut. Semakin banyak orang pergi berhaji, semakin suka itu Saudi. Kenapa? Banyak uang masuk, dipakai membantu Israel. Ya. Israel juga senang. Kalau banyak haji di sana, proyek kami jalan. Karena hotel-hotel situ banyak investasi mereka. Dia tidak takut. Yang ditakuti apa? Wah, kalau haji, proses haji tiba-tiba berubah menjadi berubah menjadi suara membela Palestina, suara melawan Dajjal, suara melawan kezaliman. Nah, itu baru dia tidak suka. Selama tidak berusaha, cuma sekedar pergi berhaji, itu aja kan ritual saja, datang ke sana, ganti baju di miqat, setelah ganti baju dia pakai ihram, berteriak Allah la baik Allahumma la baik, itu kan wiridan saja, la baik Allahumma la baik. Tapi kalau la baik Allahumma la baik diterjemahkan ke dalam bahasa anti kezaliman, yaitu ya Allah hanya kamu yang kutakuti, saya tidak takut kepada Israel. Wah, itu baru marah mereka. Karena aslinya kan la baik Allahumma la baik itu, ya Tuhan, saya tidak takut kepada siapapun, karena saya hanya akan datang kepadamu. Inilah Tuhan, aku sekarang datang menyetor diri kepadamu. Saya tidak takut kepada Saudi, saya tidak takut kepada rajanya, saya tidak takut kepada Israel, saya tidak takut kepada Amerika, kepada Donald Trump. Kenapa? Labbaik Allahumma labbaik. Ini Tuhan, aku datang kepadamu. Coba. Oh, pasti dilarang tuh haji tuh. Nah, jadi dengan demikian mereka nggak takut tuh kalau Islam banyak berdoa, banyak ritual-ritual. Banyak masjid tuh nggak takut. Di Indonesia banyak sekali masjidnya. Ya, banyak sekali masjidnya. Nah, jadi kita lihat. Jadi dianjurkan. Terima kasih ya, saya kira begitu. Dengan demikian, kenapa Iran bisa ya? Karena Iran itu membangun senjata, bikin sistem pemerintahan, memasang badan untuk melawan Amerika, arogansi Israel luar biasa. Maka dimusuhilah Iran. Ya, begitulah jemaah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sebentar malam untuk pelajaran Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.